Halo anak-anak kelas 5, selamat pagi. Apakah kalian sudah mengikuti ibadah pagi hari ini dan juga sudah mengisi absen kalian? Nah, jika sudah, hari ini selain mata pelajaran yang lain, kalian akan kembali belajar KTK bersama Miss Mela. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang karya seni rupa 2 dimensi berupa ikat celup atau teknik ikat celup. Nah, Miss mau ingatkan sekali lagi ya tentang pengertian dari karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi itu adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang kali lebar. Nah, makanya anak-anak membuat karya-karya yang masih berhubungan dengan karya seni rupa 2 dimensi ini. Nah, anak-anak, jika minggu lalu kita sudah membuat karya seni rupa dimensi dengan teknik menjiplak dan mewarnai, yaitu kalian sudah membuat wayang. Hari ini kita akan mempelajari salah satu contoh karya seni rupa 2 dimensi dengan menggunakan teknik ikat celup, seperti yang Miss sudah sebutkan tadi di awal. Nah, teknik ikat celup yang pernah dan bahkan masih ngetren hingga sekarang, yang biasa kalian sebut dengan tie-dye. Nah, pasti semua dari kalian sudah pernah mendengar tentang tie-dye ya. Nah, ternyata tie-dye itu adalah salah satu hasil karya seni rupa 2 dimensi ya. Nah, polanya yang unik itu dianggap sebagai salah satu item fashion yang biasa kalian sebut juga dengan istilah estetik, ya kan? Istilah zaman sekarang kalian selalu bilang apa-apa itu estetik. Nah, demikian juga dengan tie-dye ini. Tie-dye ini merupakan salah satu karya estetik karena polanya yang unik. Nah, anak-anak, yang pertama, apa sih itu tie-dye? Nah, tie-dye itu sendiri awal mulanya adalah penggunaan teknik pewarnaan pakaian yang ditemukan pertama kali di Amerika Serikat sekitar tahun 1960-an. Wow, ternyata tie-dye sudah ditemukan dari zaman itu ya, sudah lama sekali. Nah, teknik ini menggunakan metode pewarnaan bahan kain dengan cara membuat ikatan pada bagian tertentu yang kemudian akan direndam dalam cairan khusus hingga menciptakan motif menawan yang jadi ciri khasnya tersebut. Nah, yang kedua, teknik ikat celup atau tie-dye. Nah, tie-dye kalau di Indonesia itu dikenal dengan teknik ikat celup. Kalian pasti sudah pernah mendengar kemarin di materi tentang karya seni rupa 2 dimensi ya. Nah, tie-dye ini atau teknik ikat celup ini sering dipakai untuk membuat batik oleh pengrajin di beberapa daerah di Indonesia. Jadi, batik kan ada teknik cap, ada teknik digambar ya kan. Nah, salah satunya juga adalah tekniknya itu dengan ikat celup. Nah, selanjutnya nilai jual yang paling disukai dari pakaian yang dibuat dengan teknik ikat celup atau tie-dye ini adalah pada kombinasi warna serta variasi motif beragam yang dapat dikreasikan sesuai keinginan. Tentu kalian sudah pernah dengar ini ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kira-kira apa saja sih alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat karya tie-dye ini. Nah, yang akan Miss jelaskan ini adalah alat dan bahan yang sederhana ya, yang bisa kalian ikuti masing-masing di rumah kalian ya. Nah, yang pertama itu adalah kain katun yang berwarna putih polos. Jika kalian ingin membuat tie-dye yang berwarna ya, berbeda lagi jika kalian ingin membuat tie-dye dengan base-nya itu adalah warna hitam atau warna gelap. Nah, itu beda lagi bahannya ya. Ini yang Miss akan bicarakan adalah tentang tie-dye yang menggunakan base-nya itu adalah kain putih polos. Lalu yang kedua, bahannya adalah pewarna pakaian. Nah, pewarna pakaian ini dalam bentuk sombo, kalian pernah tahu sombo ya. Nah, itu bahan alami ya, itu bisa untuk pewarna makanan. Tapi sebenarnya yang benar adalah menggunakan pewarna pakaian atau pewarna tekstil. Nah, selain menggunakan sombo,
Anak-anak itu sebenarnya bisa membuat pewarna sendiri, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan alami dari buah atau dari sayur, seperti itu. Nah, untuk menghemat pengeluaran, jika anak-anak menggunakan pewarna pakaian atau pewarna tekstil, kalian bisa hanya memakai 3 warna saja, karena nanti bisa dikombinasikan, ya kan? Ketika kuning ditambah biru kan bisa jadi hijau. Jadi anak-anak hanya membutuhkan 3 warna saja. Jika kalian membutuhkan warna yang lain, kalian bisa campur warna-warna itu. Nah, selanjutnya yang kalian butuhkan adalah karet gelang. Nah, ini gampang sekali ya mencarinya untuk karet gelang. Dan selanjutnya adalah kantong plastik atau ziplock, plastik yang ada penguncinya itu, untuk membungkus kaos atau kain yang akan kalian gunakan untuk membuat tie-dye. Nah, selanjutnya karton atau plastik untuk menjadikan alas nanti ketika membuat tie-dye, itu untuk mencegah permukaan lantai atau meja yang kalian gunakan agar tidak kotor, seperti itu. Dan yang terakhir adalah botol aqua bekas atau mungkin botol saus bekas atau botol selai bekas untuk tempat pewarna. Nah, yang selanjutnya adalah cara membuat karya tie-dye. Ada beberapa cara ya, dan ini sangat-sangat simpel caranya. Yang pertama, siapkan alat dan juga bahannya. Tentu saja ini adalah hal yang paling penting ya. Nah, kalau sudah disiapkan semuanya, caranya yang selanjutnya adalah cubit bagian tengah kaos atau kain dan putar secara perlahan untuk membentuk spiral. Sambil memutar kaos atau kain, tekan bagian pinggirannya supaya tetap rata. Dan selanjutnya ambil karet gelang untuk memisahkan kaos yang sudah berbentuk spiral tadi menjadi 8-10 bagian, lalu ikat. Nah, selanjutnya larutkan pewarna lalu masukkan ke dalam botol yang sudah disiapkan. Berikan warna pada setiap bagian kaos yang sudah dibagi-bagi tadi. Dan selanjutnya masukkan kain yang sudah di tie-dye tadi atau diwarnai tadi di teknik ikat celup ke dalam kantong plastik atau ziplock dan biarkan selama 24 jam supaya warnanya meresap sempurna. Setelah 24 jam, silahkan dilepas karet gelangnya, dan langkah terakhir adalah cukup kamu jemur hingga kering dan kain tie-dye atau kaos tie-dye pun siap dipakai. Nah, untuk cara ini, Miss juga akan tetap jelaskan nanti di video yang selanjutnya ya, misalkan peragakan dalam bentuk video cara membuatnya. Nah, tugas kalian hari ini atau tugas kalian minggu ini adalah menyiapkan 8 buah karet gelang ya, 8 buah saja. Lalu ada kantong plastik atau ziplock untuk membungkus kainnya nanti. Selanjutnya karton atau plastik untuk alas lantai atau meja, dan botol bekas untuk tempat pewarna. Nah, botol bekasnya ini kalian butuh sekitar 3-5 buah saja ya, atau sesuai selera kalian, mau warnanya lebih dari itu ya berarti botolnya butuh lebih dari itu, seperti itu ya. Nah, di sini catatan pentingnya adalah untuk kain dan juga pewarna, anak-anak tidak perlu menyiapkan karena akan disiapkan oleh Miss Mela di sekolah, dan nanti anak-anak bisa ambil di hari Jumat tanggal 8 Oktober saat anak-anak mengikuti PTMT, seperti itu ya. Jadi silahkan siapkan 4 poin yang di atas tadi, dan hari Jumat kalian bisa mengambil untuk bahan yang lainnya yaitu kain dan juga pewarna. Seperti itu ya. Nanti di hari Senin minggu depan Miss akan berikan tutorialnya cara membuat tie-dye untuk kain, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar dan selamat menyiapkan alat dan bahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.